Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sondang Eko Irawanto, NIM 1201180307 dari kelas T4205. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan kerja praktek saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi seputar agen PT Rumah Makan Indonesia di seluruh Indonesia dengan menggunakan sistem informasi geografis. Oke, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Nah, di sini latar belakangnya yaitu kerja praktik dan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di Fakultas Rekayasa Industri. Nah, untuk perusahaan yang menjadi pilihan dari tempat kerja praktek dan pengabdian masyarakat saya yaitu PT Rumah Mokaf Indonesia, di mana PT Rumah Mokaf Indonesia ini adalah produsen dan eksportir tepung terigu serbaguna bebas gluten dari singkong yang dapat digunakan sebagai bahan utama pembuatan kue dan masakan. Nah, untuk mencapai target penjualan yang tersebar di seluruh Indonesia ini, PT Rumah Mokaf mencoba membuka agen di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini juga PT Rumah Mokaf mencoba untuk membuka agen baru di daerah yang belum terjangkau oleh agen PT Rumah Mokaf Indonesia sebelumnya. Nah, namun di sini permasalahannya adalah data agen PT Rumah Mokaf Indonesia yang ini masih bersifat konvensional. Jadi membuat perusahaan ini menjadi kesulitan untuk menentukan daerah yang akan dijadikan target untuk dijadikan agen. Maka dari itu, saya mencoba untuk memberikan solusi untuk membuat sistem informasi berbasis sistem informasi geografis atau GIS yang menampilkan agen-agen PT Rumah Mokaf Indonesia di seluruh Indonesia. Oke, ini merupakan lingkup penugasan di mana saya ditempatkan di divisi marketing dengan beberapa tugas yang diberikan, yaitu melakukan riset terhadap kompetitor dari perusahaan, melakukan riset keyword di internet terkait dengan kata kunci yang berhubungan dengan produk Rumah Mokaf, lalu membantu dalam proses pengemasan produk, melakukan riset terhadap agen PT Rumah Mokaf di seluruh Indonesia, dan juga membuat artikel dengan judul berdasarkan keyword yang telah dicari. Nah, lalu selanjutnya itu ada tinjauan perusahaan. Nah, ini merupakan profil perusahaan dari PT Rumah Mokaf, di mana PT Rumah Mokaf ini merupakan perusahaan tepung mokaf yang berlokasi di Banjarnegara, Jawa Tengah, di mana awalnya itu merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani singkong di desa-desa terpencil di wilayah Banjarnegara. Lalu seiring berjalannya waktu, PT Rumah Mokaf ini berkembang menjadi industri berbasis sociopreneur sejak tahun 2017 dan telah bekerja sama dengan beberapa petani yang terbagi dalam 11 kelompok tani singkong binaan. Lalu, saat ini Rumah Mokaf mulai merapikan manajemen usaha dengan memberikan beberapa pelatihan pembuatan mokaf kepada para pengrajin mokaf dan membuat SOP untuk kelompok binaan yang menjadi mitra bisnis. Nah, di sini untuk pemasaran dari produk Rumah Mokaf sendiri yaitu Rumah Mokaf telah memasarkan produknya di wilayah Banjarnegara dan sekitarnya dan juga mengekspansi produknya itu ke beberapa kota di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan membuka agen di beberapa kota di wilayah di seluruh Indonesia. Nah, ini merupakan visi misi perusahaan di mana visinya itu menjadi perusahaan tepung mokaf berkualitas terbesar di dunia dengan berbasis sociopreneur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan ikut andil dalam pengembangan ekonomi nasional di bidang pertanian. Lalu untuk misinya itu meningkatkan pendapatan dan keuntungan Rumah Mokaf tanpa mengeksploitasi petani dan alam dengan konsep ekonomi kerakyatan. Yang kedua itu meningkatkan pendapatan dan keuntungan petani dan pengrajin mokaf yang berkolaborasi dengan Rumah Mokaf.
Yang ketiga, memperluas pangsa pasar dan meningkatkan komunikasi dan informasi serta konsisten menjamin kepuasan pelanggan. Lalu yang keempat itu selalu membangun semangat dan situasi kerja yang kondusif. Ini merupakan struktur organisasi dari Rumah Mockup, di mana CEO ini membawahi beberapa divisi, di mana ada divisi marketing, keuangan, komunikasi, operation, teknologi, dan juga business development. Di mana dalam divisi itu membawahi lagi, yaitu ada manajer dan juga staff-staffnya. Ini merupakan aktivitas dari Rumah Mockup. Yang pertama itu melakukan pembinaan kepada petani-petani singkong di Kabupaten Banjarnegara. Yang kedua itu memproduksi tepung mockup. Yang ketiga itu memproduksi produk-produk dengan bahan dasar tepung mockup seperti cookies dan mie. Dan juga yang keempat itu memasarkan produknya ke pasar dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini merupakan beberapa produk dari PT Rumah Mockup. Yang pertama itu ada tepung mockup fine yang 500 gram. Lalu yang kedua itu ada cookies dengan dua varian, yaitu ada Choco Fine dan juga Berry Fine. Lalu yang selanjutnya itu ada Mikasa. Mikasa ini ada 4 varian, jadi ada yang naga, beet, tomat, dan juga kelor. Lalu ada tepung mockup dalam bentuk karungan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teori dasar. Nah, di mana yang pertama itu ada sistem. Nah, di mana sistem ini merupakan jaringan yang saling berkaitan, berkumpul bersama-sama untuk menjalankan suatu kegiatan atau aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam suatu proses, sistem membutuhkan kerjasama antar unsur-unsur untuk dapat menghasilkan output yang dihasilkan. Nah, sistem ini berasal dari bahasa Yunani dan juga bahasa Latin, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran komponen tersebut untuk mencapai suatu tujuan. Lalu selanjutnya itu ada informasi, di mana informasi ini merupakan serapan dari bahasa Prancis, yaitu information, yang memiliki arti konsep, ide, atau garis besar. Untuk secara umumnya itu informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Lalu menurut pendapat beberapa ahli, yang pertama itu dari Burkenstaller, yang pertama itu informasi merupakan proses pengumpulan dan pengolahan data yang ditujukan untuk memberikan keterangan atau pengetahuan tertentu mengenai suatu hal. Lalu yang selanjutnya itu menurut Anton Melino, di mana informasi ini merupakan data yang telah diproses dan diolah untuk tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut untuk menghasilkan sebuah keputusan. Lalu selanjutnya itu ada sistem informasi, di mana sistem informasi ini merupakan sekumpulan komponen pembentuk sistem yang mempunyai keterkaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi dalam suatu bidang tertentu. Lalu menurut para ahli, salah satunya itu dari Erwan Arbi, yaitu sistem informasi merupakan suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, bantuan dan dukungan operasi bersifat manajerial dari suatu organisasi dan membantu memfasilitasi penyediaan laporan yang diperlukan. Lalu menurut Davis, sistem informasi ini merupakan suatu sistem yang menerima input data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi, dan mengeluarkan hasilnya. Nah, selanjutnya itu adalah sistem informasi geografis. Nah, jadi sistem informasi geografis ini merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer yang dirancang untuk dapat bekerja dengan menggunakan data yang mempunyai informasi spasial. Nah, informasi spasial ini merupakan informasi keuangan, seperti jalan ataupun gunung dan lain-lain. Sistem informasi geografis ini memiliki dua macam data yang diolah, yaitu data spasial dan juga
non-spasial. Nah, terdapat beberapa komponen pada GIS, yaitu ada perangkat keras, perangkat lunak, data geospasial, dan juga pengguna. Oke, selanjutnya itu ada pelaksanaan kerja praktek. Nah, ini merupakan timeline dari pelaksanaan kerja praktek, di mana pada minggu pertama itu yaitu pengenalan lingkup kerja perusahaan. Nah, di sini saya diberikan beberapa job desk juga, seperti melist beberapa kompetitor dari perusahaan dan juga membantu dalam proses pengemasan. Lalu yang selanjutnya yaitu pada minggu kedua, yaitu targetnya yaitu mencari permasalahan yang ada pada satuan kerja. Nah, di sini saya juga diberikan beberapa job desk. Yang pertama itu melist daftar kompetitor seperti minggu pertama. Lalu yang kedua itu melist daftar influencer dan juga meriset agen dari PT Rumah Mokaf di seluruh Indonesia. Lalu yang ketiga itu pada minggu ketiga, yaitu targetnya yaitu masih sama dengan minggu kedua, yaitu mencari permasalahan yang ada pada satuan kerja. Nah, di sini pada minggu ini saya mendapat job desk, yaitu meriset keyword di internet yang berhubungan dengan produk dari Rumah Mokaf itu sendiri. Lalu pada minggu keempat, di sini targetnya yaitu mencari permasalahan yang ada pada satuan kerja dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, di sini saya mendapatkan job desk, yaitu membuat artikel dari keyword yang sudah dicari pada minggu ketiga. Lalu selanjutnya pada minggu kelima, yaitu targetnya mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, di sini saya juga mendapatkan job desk, yaitu masih sama dengan minggu keempat, yaitu membuat artikel berdasarkan dengan keyword yang sudah dicari pada minggu ketiga. Lalu pada minggu keenam, targetnya yaitu mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, di sini saya juga mendapat job desk, yaitu melist beberapa kompetitor dari perusahaan dan juga berperan dalam membantu dalam proses pengemasan. Lalu selanjutnya yaitu pada minggu ketujuh, di sini saya mulai menyusun laporan kerja praktek saya dan juga diberi beberapa job desk juga, yaitu mensurvei beberapa ladang singkong di Kabupaten Banjarnegara untuk dijadikan ladang singkong dari PT Rumah Mokaf itu sendiri. Lalu selanjutnya itu pada minggu ke-8, yaitu di sini saya menyusun laporan kerja praktek dan juga membantu dalam proses pengemasan. Baik, selanjutnya yaitu hasil dari pelaksanaan kerja praktek. Nah, ini merupakan usulan dari saya terkait dengan sistem informasi berbasis GIS seputar agen PT Rumah Mokaf Indonesia di seluruh Indonesia. Nah, langkah pertama dalam pembuatan sistem informasi ini yaitu saya menggunakan Google Maps untuk mencari titik koordinat dari agen dari PT Rumah Mokaf Indonesia di seluruh Indonesia. Nah, setelah mendapatkan titik koordinat dari bujur dan lintangnya, titik koordinat tersebut saya masukkan ke dalam Excel yang berisi data-data agen dari PT Rumah Mokaf itu sendiri. Ini merupakan beberapa data dari agen PT Rumah Mokaf di seluruh Indonesia, di mana X ini merupakan garis bujur, nah Y ini merupakan garis lintang. Nah, setelah membuat data agen di seluruh Indonesia beserta dengan titik koordinatnya, selanjutnya kita mencoba untuk
mengupload file tadi ke dalam ArcGIS Online. Nah, pertama-tama saya login terlebih dahulu, lalu memilih menu My Map dan juga memilih menu Add Layer from File untuk mengupload file Excel tadi. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita bisa memilih filenya dan juga mengupload filenya. Lalu kita bisa import layer. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kenapa tampilannya seperti ini? Karena atribut yang ditampilkan masih berupa nomor. Nah, jika kita ingin mengubah yang ditampilkan, kita bisa mengklik panah bawah di sebelah nomor, lalu kita bisa mengklik nama agen ataupun wilayah dan lain-lain. Di sini saya memilih nama agen karena memang kita ingin menampilkan agennya. Nah, ini ketika kita sudah mengubah menjadi nama agen, nah ini merupakan tampilannya. Bisa dilihat di sini agen sudah terstruktur berdasarkan dengan titik koordinatnya. Nah, ini jika kita ingin mengubah warna, kita bisa memilih option, lalu kita bisa memilih simbol ini. Nah, ini bisa kita ubah warnanya. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan nama dari agen tersebut. Nah, caranya itu yaitu kita memilih menu titik 3 di sebelah agen rumah mockup, lalu kita bisa mengklik create label. Nah, ini merupakan tampilan dari create label. Nah, di sini kita bisa menampilkan apa saja yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini saya ingin menampilkan nama dari agen di setiap titik yang ada. Nah, di sini kita bisa memilih nama agen. Lalu di sini kita juga bisa mengatur jenis huruf yang ingin kita tampilkan dan juga besar kecilnya huruf. Jika sudah, kita bisa mengklik OK. Lalu selanjutnya yaitu kita akan mencoba untuk mengatur pop-up dari setiap daerah atau titiknya. Nah, pop-up ini merupakan informasi yang nanti bakal ditampilkan di titik-titik yang sudah kita upload tadi. Nah, di sini kita bisa mengatur apa aja informasi yang bakal kita tampilkan di pop-up itu. Nah, kita bisa memilih configure attribute, lalu kita bisa memilih apa saja yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini saya ingin menampilkan hanya provinsi, wilayah, dan juga nama agen. Nah, di sini kita bisa meng-uncheck list nomor, lalu kita bisa meng-uncheck list juga garis lintang dan bujurnya. Lalu kita bisa mengklik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jika kita mengklik sembarang daerah, maka informasi yang ditampilkan di pop-up yaitu provinsi, wilayah, dan juga nama agen. Lalu selanjutnya kita akan melakukan save terhadap map yang sudah kita buat. Di sini kita bisa memilih menu save, lalu kita bisa memasukkan judul dari map kita. Di sini saya memasukkan agen rumah mockup seluruh Indonesia. Dan juga kita bisa menambahkan teks berdasarkan dengan title yang ada. Lalu kita bisa save map. Nah, ketika sudah di save, selanjutnya kita akan men-share untuk dijadikan web app builder. Nah, kita bisa mengklik menu share, lalu kita bisa memilih create a web app. Nah, selanjutnya kita bisa memilih web app builder dan juga kita bisa memilih get started. Maka tampilannya itu akan seperti ini. Nah, ini merupakan beberapa tema yang bisa kita pilih untuk perancangan aplikasi kita.
Namun di sini kita juga bisa mengatur sendiri tema yang sesuai kita inginkan. Nah, ini merupakan tampilan preview dari aplikasi kita di beberapa perangkat. Nah, ketika dirasa sudah, kita bisa mengklik launch. Nah, maka tampilan akhir dari aplikasi terkait dengan agen PT Rumah Mukaf Indonesia adalah seperti ini. Bisa dilihat di sini agen-agen rumah mukaf di seluruh Indonesia sudah terdata berdasarkan dengan wilayah-wilayah dari agen rumah mukaf itu sendiri. Jadi bisa dilihat daerah mana saja yang bisa dijadikan target untuk dibukakan agen dari PT Rumah Mukaf Indonesia. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Nah, dan kesimpulan pada kerja praktek kali ini yaitu pada aplikasi yang telah dirancang ini, data dari agen PT Rumah Mukaf ini sudah ditampilkan berdasarkan dengan lokasi dari agen tersebut, sehingga dapat memudahkan pihak PT Rumah Mukaf Indonesia untuk mengetahui daerah dari agen tersebut. Nah, setiap agen itu disediakan pop-up yang berguna untuk menampilkan informasi terkait nama agen, kota, serta provinsi dari agen tersebut. Nah, diharapkan dengan aplikasi ini, PT Rumah Mukaf dapat dengan mudah menargetkan daerah mana saja yang akan dijadikan target untuk dibuka agen baru di daerah yang belum terjangkau oleh agen sebelumnya, sehingga dapat meningkatkan penjualan dari produk-produk rumah mukaf di daerah-daerah tersebut. Nah, saran untuk kedepannya yaitu diharapkan sistem informasi seputar agen PT Rumah Mukaf Indonesia ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan beberapa informasi yang lebih lengkap, serta aplikasi tersebut dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna. Cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.